Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Di acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat kedua Majelis Ulama Indonesia, Presiden Joko Widodo menjawab kritik Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas soal ketimpangan kepemilikan lahan di negeri ini. Pak Presiden sampai menaruh teks pidatonya untuk menjawab kritik. Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Ini bukan soal etis atau tak etis, kritik disampaikan saat Presiden datang sebagai tamu. Meski rasanya patut diapresiasi respons Presiden yang langsung menjawab kritik itu. Tapi ini soal seberapa timpang sebetulnya penguasaan lahan di negeri ini. Di sekitar penghujung tahun lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang pernah menyebut rasio Gini kepemilikan tanah di rentang 0,54 hingga 0,67. Jika saat ini berada di 0,59, artinya ketimpangan itu masih ada di kisaran yang sama. Adanya ketimpangan kepemilikan lahan tentu akan berimbas juga pada ketimpangan kesejahteraan. Lahan adalah aset berharga. Menurut Lembaga Konsorsium Pembaruan Agraria alias KPA, ada beberapa hal yang menyebabkan ketimpangan kepemilikan tanah itu terjadi. Ini sudah 6 tahun pemerintahan Jokowi. Seharusnya Bapak Jokowi sebagai Presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara harus mendorong satu proses yang bersifat korektif terhadap struktur agraria yang timpang, ketimbang selalu melihat bahwa ini adalah praktik buruk pemerintahan sebelumnya. Karena kalau mau saja terbuka, sebenarnya penerbitan, perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah dalam bentuk HGU atau HGB yang statusnya berkonflik dengan masyarakat, konflik agraria struktural yang sudah kronis, itu juga terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan tingginya ketimpangan kepemilikan lahan, tak heran juga jika banyak catatan konflik agraria, bahkan terjadi di saat negara tengah dilanda pandemi. Tapi kami memandang ini janji ini belum serius dikerjakan. Kenapa? Karena kita melihat sepanjang 6 tahun terakhir saja, dari 2015 sampai dengan 2020 telah terjadi 2.290 letusan konflik agraria di seluruh provinsi. Artinya sepanjang 6 tahun ini sudah terjadi 2.290 letusan konflik agraria, di mana penyumbang konflik agraria tertinggi adalah perusahaan perkebunan. Artinya akibat HGU. Nah, akibat HGU. Bahkan di tahun 2020 kemarin, konflik agraria akibat sektor perkebunan ini naik 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah memang tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan termasuk soal distribusi lahan bagi masyarakat dan juga sertifikasi agar bisa memberikan kepastian bagi masyarakat. Nah, terkait distribusi lahan, sudah sekitar 4,3 juta hektar lahan dari target 12 juta hektar yang akan didistribusikan. Yang bikin ironi, ketika rakyat kesulitan memiliki lahan, terjadi banyak konflik agraria di banyak tempat, ada saja mereka yang memiliki izin untuk mengelola lahan yang luas, tapi tak dimanfaatkan. Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang diterlantarkan semuanya. Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai, atau mungkin bulan depan akan saya mulai. Untuk saya cabut satu persatu. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Kita tunggu langkah pasti dan keberanian pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan penguasaan lahan di negeri kita.